video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2014 silam, di mana korbannya adalah seorang transgender atau waria asal dari Indonesia, yang kemudian dibunuh secara tidak manusiawi di negara Australia, tepatnya di kota Brisbane. Saya akan ajak kalian sedikit untuk berkenalan dengan seorang pria yang bernama Febri Andriansyah, asal dari Lampung guys. Febri Andriansyah lahir di Lampung pada tanggal 13 Februari 1987, yang pada saat kejadian umurnya sekitar 27 tahun guys. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara dari ibu yang bernama Nining Sukarni. Semenjak ibunya bercerai, Febri Andriansyah harus menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai hidup dan sekolah adiknya. Febri memang dikenal sebagai anak yang baik guys. Dia suka membantu orang tua dan ramah pada semua orang. Nining Sukarni mengatakan jika Febri Andriansyah terlahir sebagai sosok laki-laki, namun ia sejak kecil sudah memiliki sifat perempuan, di mana ia suka memasak dan beres-beres rumah. Bahkan Febri sering bermain dengan teman-teman perempuan ketimbang dengan teman laki-laki. Kemudian pada tahun 2005, setelah lulus sekolah, Febri pergi merantau ke Bali. Karena jika ia melanjutkan kuliah, maka tidak akan ada biaya untuk bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Selama bekerja di Bali, Febri kerap sekali mengirimkan uang untuk keluarganya di kampung. Pada tahun 2009, Febri memutuskan pergi ke Thailand untuk operasi ganti kelamin. Setelah menjadi transgender, Febri mengganti nama menjadi Mayang Prasetyo. Nama Mayang diambil dari nama artis Indonesia, yaitu Mayang Sari. Berharap dengan mengganti nama Mayang bisa menjadi penyanyi yang sukses seperti Mayang Sari. Lalu nama Prasetyo diambil dari nama mantan pacarnya yang pertama. Kemudian di tahun 2011, Febri yang kini berganti nama menjadi Mayang memutuskan untuk bekerja di negara Australia. Ia di sana bekerja sebagai wanita penghibur dengan penghasilan $500 per jam atau setara 5,3 juta pada saat itu. Kalau boleh dibilang sih, penghasilannya memang cukup lumayan besar ya guys. Singkat cerita, di tahun 2013, Mayang berkenalan dengan seorang pria yang bernama Marcus Volke. Sedikit biodata tentang Marcus Volke guys. Dia adalah pria yang pendiam, murah senyum, namun terkadang emosinya sering naik turun. Ia bekerja sebagai koki di salah satu kapal pesiar yang ada di Australia. Dikabarkan juga bahwa Marcus bekerja sampingan sebagai gigolo atau pria panggilan gitu guys. Bahkan dirinya kerap sekali memasang sebuah iklan agar bisa mendapatkan pelanggan yang banyak. Kita kembali lagi ke Mayang guys. Mayang meskipun tinggal di Australia, ia tidak pernah melupakan keluarganya yang ada di kampung. Mayang dikabarkan selalu mengirimkan uang untuk biaya hidup ibunya dan adik-adiknya. Bahkan ia selalu memberikan kabar melalui telepon guys. Terakhir kali Mayang memberikan kabar, ia mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak betah lagi tinggal di Australia. Namun dia mencoba beradaptasi seperti memelihara anjing agar memiliki kesibukan yang membuatnya betah di sana. Lantas sang ibu menasihatinya agar Mayang menjaga sikap dan baik-baik di Australia sana. Singkat cerita masih di tahun 2013 guys. Mayang dan Marcus yang sering hangout bareng akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Nampaknya keseriusan Marcus membuat Mayang menjadi semakin yakin untuk menikah dengannya. Kemudian Mayang pun membawa Marcus ke Indonesia untuk menemui orang tuanya sekaligus meminta izin bahwa mereka berdua akan melangsungkan pernikahan. Selama tinggal di Indonesia, Mayang mengajak Marcus pergi ke Bali, tempat yang dianggap Mayang sebagai rumah keduanya. Bahkan dari Bali, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke banyak tempat dan berkeliling Asia. Pokoknya, perjalanan mereka sangat seru dan menyenangkan guys. Singkat cerita, di tahun 2014, pada tanggal 1 Agustus, Marcus dan Mayang pun akhirnya menikah. Keduanya kemudian tinggal di sebuah apartemen mewah
yang ada di kota Brisbane, Australia. Selama kurang lebih 3 bulan pertama, pernikahan mereka tampak harmonis dan menyenangkan. Mereka tinggal bersama, bepergian bersama, dan membuat rekening bersama. Meskipun sejatinya mereka berdua ini adalah sama-sama laki-laki, guys. Singkat cerita, pada tanggal 2 Oktober, mereka berdua bertengkar hebat di dalam sebuah apartemen. Tetangganya yang mendengar pertengkaran mereka hanya bisa diam dan tidak mau ikut campur. Kemudian di tanggal 4 Oktober, para tetangga kembali digegerkan dengan mencium aroma busuk yang tidak biasa di apartemen. Dan pada akhirnya, para tetangga pun melapor ke polisi. Saat polisi datang, Marcus Volke panik dan langsung kabur lewat jendela. Kemudian polisi pun membuka apartemen tersebut. Dan betapa terkejutnya, mereka bak petir di siang bolong, guys. Polisi mendapati pemandangan yang sangat mengerikan, banyak potongan tubuh dan bercak darah di apartemen tersebut. Bahkan yang paling sadis dan mengerikan adalah polisi melihat beberapa potongan tubuh mayang dimasak di atas kompor dalam panci yang besar. Saat polisi mengejar Marcus, lantas ia ditemukan meninggal dunia beberapa ratus meter dari lokasi apartemennya dengan luka sayatan di bagian leher, dengan dugaan ia melakukan bunuh diri. Penyelidikan kasus ini pun menemui kesulitan, guys, karena sang pelaku yaitu Marcus Volke langsung bunuh diri setelah membunuh mayang. Singkat cerita, kemudian setelah 2 tahun lamanya, penyelidikan kasus ini akhirnya kembali digelar. Ada 2 fakta baru yang dirilis kepolisian Australia. Kenapa motif Marcus membunuh mayang? Fakta yang pertama, menurut kepolisian Brisbane, Marcus merasa khawatir mayang akan membocorkan rahasia mengenai dirinya. Marcus memang sejatinya bekerja di kapal pesiar, tapi terungkap dia memiliki pekerjaan lain, yakni sebagai gigolo. Karena takut rahasianya terbongkar, akhirnya ia pun membunuhnya. Lalu fakta yang kedua terungkap pula, Mayang dan Marcus menikah karena hubungan itu saling menguntungkan keduanya. Dengan menikahi Marcus, maka Mayang bisa mendapatkan visa untuk tinggal di Australia. Sementara Mayang yang bekerja sebagai prostitusi transgender kelas atas membantu Marcus melunasi hutangnya sebanyak 120 juta. Tetangga mengatakan keduanya berkelahi. Si mendengar sayup-sayup, Mayang mengatakan kalimat makian kepada Marcus. Esok harinya keduanya kembali berkelahi. Lalu polisi datang dan menemukan potongan tubuh Mayang yang ditemukan direbus di sebuah panci raksasa. Lalu di tanggal 1 November 2014, jenazah Mayang Prasetyo dipulangkan ke Indonesia, tepatnya di kediaman ibunya yang ada di Lampung. Ratusan warga dan awak media sudah menunggu kedatangan jenazah Mayang. Namun sebagian warga mengaku ragu menyolatkan Mayang Prasetyo terkait dengan status kelamin dan agama almarhum. Sebab kata mereka ada perbedaan tata cara menyolatkan jenazah laki-laki dengan wanita. Selain jenis kelamin, kabar bahwa Mayang yang sudah berganti agama juga membuat keraguan tersendiri. Warga mengetahui kabar bahwa Mayang menikah dengan Marcus Peter Volke di sebuah gereja. Tapi kemudian ibunda Mayang, yaitu Nining Sukarni, mengatakan bahwa anaknya tidak pernah pindah agama dan meminta agar jenazah disolatkan sebagai laki-laki. Karena dari lahir ia memang terlahir sebagai seorang laki-laki. Oke guys, jadi itulah kasus yang menurut saya sangat menyeramkan karena sang pembunuh tega memutilasi serta memasaknya. Untuk tanggapan kalian semua gimana nih? Coba ya, komen di bawah.